Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Oke, kita bertemu kembali di video di kuliah spiritual. Oke, kita masih tetap membahas satu topik yang terus menarik. Entah kenapa saya ingin sekali membahas banyak sekali hal tentang pemikiran si David Hawkins ini. Oke, dua video terakhir tentang tentang ajaran si David Hawkins ini sudah banyak sekali menjelaskan. Dan di video kali ini akan saya sedikit ulang-ulang lagi supaya Anda semakin paham, semakin jelas kira-kira seperti apa sih yang dimaksud oleh si pelajaran apa yang tidak diajarkan oleh si Hawking ini. Oke, tetap kita akan membahas tentang teori attractor pattern ini. Ya, ini ada teori yang misterius, teori yang menarik. Kalau semakin didalami, semakin 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 menarik, ya. Ada banyak hal yang bisa kita gali dari cuman sekedar ini teori attractor pattern ini, ya. Nah, bicara tentang David R. Hawkins, ya, kita belum lengkap kalau kita belum bicara satu orang yang sangat-sangat luar biasa yang sering kali dia ucapkan, yaitu orang bernama Roger Bannister. Ya, sudah pernah kita bahas juga video ini ketika kita lagi membedah bukunya David R. Hawkins. Ya, kali ini kita sedikit ulang. Ya, siapa itu Roger Bannister? Jadi sekarang dia sudah dapat gelar Sir, Sir Alex Ferguson, Sir siapapun, Sir udah gelar Sir ini. Wah, ini udah berarti udah bukan orang sembarangan. Ya. Nah, apa sih yang dia lakukan oleh si Roger Bannister ini? Jadi orang ini sudah meninggal karena di sini sudah dituliskan ada hari akhirnya dia. Ya, jadi dia lahir tahun 1929, meninggal tahun 2018. Ya, ini dari Wikipedia. Ya, dia ini eh, pemecah rekor pertama kali, yaitu ketika di tahun 1954 ya. Ya, 1954 ini. Jadi dia memecahkan rekor 1 mile di bawah 4 menit, ya. Jadi dia adalah orang pertama kali yang bisa lari 1 mile. 1 mile itu sekitar berapa itu? 1 mile ya, bener ya. Jadi pada saat itu gak ada orang yang bisa lari 1 mile dalam waktu kurang dari 4 menit. Ya, ini dia. Ya, itu dia. Here's Ipley Road Track. The first sub 4-minute miles was run on 6 Mei tahun 1954 by Roger Bannister. Ya, jadi 1 mile itu pada tahun itu nggak ada satupun orang yang bisa memecahkan rekor itu. Jadi nggak ada orang di dunia ini yang bisa berlari 1 mile di bawah 4 menit. Nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi bermimpi pun juga enggak. Jadi aneh ya. Jadi pada zaman itu kenapa dia dikasih gelar Sir ini bukan cuma sekedar jadi orang pertama, tapi dia ini membuka cakrawala pelari-pelari baru, membuka pemikiran pelari-pelari baru. Ya, jadi dia ini orang ini berjasa ya, bukan cuma sekedar sekedar memecahkan rekor, tapi orang ini juga berjasa membuat pelari-pelari lain merasa dirinya mungkin untuk berlari 1 mile di bawah 4 menit. Ya, jadi sejak dia nih berhasil memecahkan rekor 1 mile di bawah 4 menit, maka setelah itu muncullah pelari-pelari baru. Kalau nggak salah setelah ini dari Australia ada, muncullah pelari-pelari baru, muncullah track record baru, world record baru. Sekarang nggak tahu berapa, 1 mile berapa, nanti Anda bisa cari di Google. Ya, nah sekarang mari kita lihat teorinya. Jadi kita kembali lagi. Jadi si David Hawkins ini mempelajari si siapa namanya tadi, Roger Bannister ini. Dia mewawancarai, dia belajar biografinya dan segala macam. Ya, kemudian timbul satu pertanyaan ya dalam dirinya. Kalau Roger Bannister bisa memecahkan rekor itu tahun 1954, ya 1954,
Padahal olahraga lari ini sudah ada sejauh sebelum tahun 1954. Ya, baru kita 1954 dia memecahkan rekor 1 mile 1 mile itu sekitar berapa? 4 kilo ya kali ya. Below 4 menit. Betul? Ya. Nah, pertanyaannya ya sekarang, lalu sebelum tahun 1954 ini, kemana para pelari-pelari lain itu? Nah, ini yang dibahas dalam bukunya David Horkin, kalau nggak salah di Power and Force mungkin ya. Ya, mungkin di Power and Force. Ya. Jadi dia bertanya, lalu kemana orang-orang ini sebelum tahun 1954? Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua adalah sekarang berkaitan dengan teori ABC, ya. Jadi dia mengaitkan ini dengan teori ABC. Saya gambar lagi aja ABC, ya. Kemudian di bawahnya adalah A, kemudian jadi B, kemudian jadi C. Ya, jadi pertanyaannya sekarang, kondisi A adalah kondisi sebelum Roger Bannister memecahkan rekor lari. Oke, dan kemudian setelah memecahkan rekor lari, maka sekarang posisinya ada di B. Jadi kita berpikir bahwa oke, Roger Bannister ini Roger Bannister ini memecahkan rekor, maka dia menjadi jembatan. Gara-gara Roger Bannister memecahkan rekor, maka sekarang kita sudah berada di B. Ya, sekarang kita berada di B. Nah, setelah Roger Bannister memecahkan rekor, maka kemudian apa yang terjadi? Sekarang kita berada di C. Berada di C, yaitu rekor ini sudah biasa banget. Mungkin pelari-pelari biasa pun sekarang sudah bisa memecahkan rekor 1 mile di bawah 4 menit. Dimana pada zaman itu adalah rekor yang sangat-sangat fantastis. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lalu sekarang kalau misalkan kita kembali lagi ke titik A di mana belum terjadi rekor apapun, belum bisa. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah B ini, ya, jadi kondisi Roger Bannister entah siapapun itu yang memecahkan rekor, apakah kondisi B ini sudah ada di dalam kalau kita sebut sebagai apa ini ya? Kita sebut sebagai Enfield. Dalam perpustakaannya, dalam sumber bahan bakunya, kira-kira keadaan B ini, ya, kita nggak usah ngomong Roger Bannister, kita nggak usah ngomong siapapun yang memecahkan rekor, tapi kita ngomong keadaannya bahwa ada orang yang bisa memecahkan rekor. Ini sudah ada apa belum? Ya. Dan kemudian, mari kita lihat kali kita posisinya kembali ke A sini, ya, ke A sini. Dan pertanyaan lagi sekarang, setelah Roger Bannister memecahkan rekor dan kemudian terpecahlah rekor-rekor baru, maka itu kita masuk ke kondisi C. Dan pertanyaan sekarang, ketika kita di A, kondisi C ini sudah ada apa belum di dalam Enfield? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat krusial, sangat-sangat subtle, kelihatannya bodoh, ya, tapi kalau kita renungkan, ini akan bisa mengubah hidup kita 180 derajat. Ya, mari kita ulang lagi. Nah, tadi kan ceritanya A jadi B. Kalau kita hanya melihatnya tuh di sini. Nih, kita nih selama ini adalah realitas kita. Selama ini kita hanya melihat hukum sebab akibat, ya, sebab akibat. Kita melihatnya seolah-olah seperti ini adalah force. Jadi kalau Anda melihat, sisi pandang kita tuh selalu ada di bawah ini. Kita nggak pernah melihat yang di atas ini, nggak pernah. Kita nggak pernah memposisikan diri berada di atas ini, nggak pernah. Belum pernah. Ya, itulah yang hendak dibuka oleh si David Hawkins ini. Bahwa ada realitas. Jadi kita berpikir ini adalah realitas kita, betul? Jadi apa yang kita lihat tuh seolah-olah ini realitas kita, ya, seperti ini. Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa apapun yang kita alamin hari ini, itu 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, bahan bakunya sudah ada. Nah, jadi apa yang sudah kita alami ini sekarang ini adalah hasil dari apa yang kita pilih di Enfield-nya ini. Kita ulangi lagi ya, supaya lebih jelas. Roger Bannister, ya, tadi kita lihat ya dari sisi pandang kita di sini. Kalau kita lihat sejarah tadi di Wikipedia tuh fokusnya di sini. Sisi pandangnya Wikipedia tuh di zona yang di bawah ini. Jadi Wikipedia mengatakan sebelum tahun 1954 nggak ada orang bisa lari 1 mile 4 menit. Ya, kemudian setelah Roger Bannister memecahkan rekor, perhatikan masuk di B, ya, gara-gara si Robert Bannister, hukum sebab akibat, gara-gara Robert Bannister ini memecahkan rekor, maka kemudian sekarang orang melihat bahwa, oh, ternyata bisa loh. Zaman dulu dia melihat aja nggak berani. Oke, jadi jangankan
jangankan memecahkan rekor, bermimpi aja nggak berani. Oops. Oke, jadi memecahkan rekor, jangan memecahkan rekor. Jadi setiap kali pertandingan juara dunia itu, kejuaraan lari, mereka hanya berusaha untuk menang, nggak ada upaya untuk memecahkan rekor, nggak ada. Yang penting gue bisa menang, udah that's it. Ya dapat piala. Jadi nggak ada orang yang punya impian untuk memecahkan rekor. Akibatnya ya gitu-gitu aja. Jadi mereka nggak ada, mungkin lomba lari tahun 1800 sampai tahun 1954 ya nggak ada orang berpikir bahwa mana ada manusia bisa lari 1 mile di bawah 4 menit, nggak ada. Ya. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Wikipedia, sejak saat itu maka muncullah pelari-pelari baru ya. Sejak Roger Bannister memecahkan rekor itu, maka kemudian mendadak iya bisa. Ya, kemudian muncullah pelari-pelari baru yang sekarang jauh lebih cepat, jauh lebih efisien larinya mungkin, dan sekarang mereka lebih berani untuk memimpikan bahwa bisa kok ternyata 4 menit tuh. Lari di bawah 4 menit itu bisa. Lari 1 mile di bawah 4 menit. Ya. Perhatikan, itu adalah pola cerita yang dibawa. Jadi semua ini penyebabnya kenapa? Karena si Roger Bannister memecahkan rekor. Itulah pola pikir kita, itulah realitas kita, itulah sejarah yang kita lihat. Betul? Tapi kita nggak pernah berpikir lebih dalam lagi. Kira-kira nomor satu adalah sebelum tahun 1954, semua tuh ada namanya atlet. Kalau Anda tahu namanya atlet itu kan latihan terus, betul? Tiap hari berusaha untuk menyempurnakan teknik larinya, teknik mainnya supaya bisa semakin maksimal, karena kerjaannya atlet ya cuman olahraga itu. Jadi kalau misalkan saya atlet tenis meja ya, saya main tenis meja terus kan. Saya atlet badminton, maka saya akan main badminton terus, saya akan berlatih terus badminton sehingga saya makin bagus dan makin bagus. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum tahun 1954, kemana aja para atlet-atlet itu? Kemana aja dia? Itu yang tanda yang besar. Ya, nomor satu itu, paham ya? Nomor dua adalah, lalu kemudian kalau ada orang bisa memecahkan rekor itu, berarti orang ini pasti punya pemikiran yang berbeda dibandingkan dengan atlet yang lain. Betul? Ya, jadi apa yang dipikirkan oleh Roger Bannister ini? Kok bisa dia yang memecahkan? Kenapa nggak Johnny? Kenapa nggak Jono? Kenapa nggak yang lain-lain? Padahal atlet itu banyak sedunia. Kenapa dia? Ya, pasti dia ini mempunyai sesuatu kan. Ya, karena itulah David C. R. Hawkins ini mendalami apa sebenarnya dipikirkan oleh si Roger Bannister ini. Ya. Nah, ternyata apa yang dipikirkan Roger Bannister ini hampir sama dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang sudah bisa berguna atau berjasa bagi manusia, yang tadinya melakukan hal yang menurut orang lain dikatakan tidak mungkin. Perhatikan, kata tidak mungkin itu sebenarnya menyetop akses, betul nggak? Ini misalkan ini ada jembatan, ini kan kalau gambar aslinya kan memang ada jembatan di sini kan. Ya, ini ada jembatannya, penghubung antara realitas kita yang sekarang ini dengan zona yang di atas kita. Zona sumber segalanya. Jadi kalau misalkan kita lihat seperti ini sebenarnya seperti ini adalah sebab dari semua sebab. Kalau kita ngomong sebab akibat, ini adalah akibat dari pilihan kita memilih sebab. Ya, jadi kalau kita selama ini melihat sebab akibatnya hanya dari satu sisi, satu versi, satu dimensi aja di sini, maka kita menganggap bahwa sebab akibatnya seperti ini. A adalah sebab yang mengakibatkan B. C adalah sebab yang diakibatkan oleh B. Paham ya? Tapi ternyata kalau kita mau mendalami secara lebih besar lagi, ternyata ini bukan sebab. Semua yang kita lihat di sini kita sebut sebagai realitas kita itu adalah akibat, bukan sebab. Wow. Ya. Mari kita cerna lagi, pelan-pelan lagi. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Roger Bannister. Nah, Roger Bannister ini memang dia itu agak unik ya. Memang karena itu dia disebut sebagai pahlawan, disebut sebagai orang besar, karena pola pikirnya agak unik. Jadi ketika semua pelari ini ingin menang, ingin juara, dia ini ingin mengalahkan dirinya sendiri. Koreksi saya kalau salah ya. Nah, itu yang saya tangkap dari bukunya David R. Hawkins. Jadi dia ini ingin mengalahkan dirinya sendiri. Jadi dengan cara apa? Saya itu ada satu keyakinan bahwa saya bisa lari di bawah 4 menit. Ketika dia berkata itu kepada pelatihnya berkata, waduh, lu gila ya. Nggak ada manusia itu bukan macan. Mana mungkin kita bisa lari sekencang itu. Gitu. Jadi dia bilang,
Itu nggak mungkin, manusia nggak didesain untuk lari, dia bilang. Jadi pelatihnya tuh nggak mensupport, tapi dia tuh entah kenapa, ya, dia tuh merasa bahwa saya tuh bisa mencapai itu. Saya tuh yakin kurang dikit lagi, pasti bisa 4 menit, pasti bisa. Jadi dia nih punya suatu apa ya kalau kita ngomong ya. Ketika dia berada di zona ini ya, ketika di A ini ya, dia hendak mencapai B. Dia nih secara tidak langsung di sini dia tuh menggali akses dengan merasakan bahwa ini mungkin kok, ini bisa kok. Ini mungkin. Perhatikan kata mungkin yang di sini itu bukan mungkin yang menggebu-gebu ya, beda ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong, apakah kamu yakin bulan ini pasti dapat 100 juta? Oh yes Pak, yakin Pak, yakin. Semakin Anda teriak yakin, yes, itu sebenarnya menunjukkan di dalam diri Anda sebenarnya itu force. Ada rasa takut, Anda mau menunjukkan rasa ketakutan Anda menunjukkan rasa ketidakpercayaan Anda dengan mengatakan bahwa yes. Semakin Anda teriak yes, sebenarnya Anda itu semakin menyatakan bahwa deep down ini semakin nggak percaya dengan keadaan itu kan. Jadi kalau misalnya apakah Anda yakin Anda mendapatkan 100 juta hari ini? Deep down di dalam diri Anda merasa ada bullshit lah. Meskipun Anda ketika seminar oh ya begitu pulang ya paham ya maksud saya ya. Jadi keyakinan itu ada banyak macam kalau kita mau bahas ya. Jadi keyakinan itu ini keyakinan yang sifatnya subtle ya. Ini sih keyakinan di power itu keyakinan yang kita pupuk pelan-pelan ya, building trust. Sehingga makin hari jalan ini yang tadinya nggak ada ternyata pelan-pelan mungkin loh, bisa loh. Sehingga apa yang terjadi? Dia ini sekarang mengkoneksikan dirinya menuju titik kondisi B, yaitu memecahkan rekor 4 menit. Nah, sebelum dia memecahkan rekor, dia ini sudah terkoneksi dulu dengan secara tidak langsung. Mungkin teorinya dia nggak paham, ya, tapi secara tidak langsung, secara tidak sengaja, atau entah apa itu, berjodoh kalau orang ngomong kan, itu dia tuh bangun dengan cara apa? Setiap kali dia lari, ya dia punya impian, gua akan pecahkan rekor 4 menit. Dan setiap kali dia lari, dia tuh tidak dilihat dia juara, dia lihat, wah kurang dikit nih. Ini kurang dikit. Jadi dia tidak peduli mau dia menang, mau dia kalah. Tapi yang dia lihat adalah, saya mau mengalahkan diri saya sendiri. Saya akan buktikan kepada dunia. Dan kalau saya bisa membuktikan ini ke dunia, maka mereka akan melihat bahwa 4 menit itu mungkin. Kenapa dia bisa bilang mungkin? Karena dia berlatih setiap hari. Karena dia bertanding terus. Dan dia mengukur dirinya. Jadi bukan cuma sekedar impian kosong, perhatikan. Yang orangnya cuma ya sudah nggak usah latihan lah, kita nonton TV aja, tapi kita yakin kok pasti tembus. No. Dia tetap latihan, tapi ketika latihan tuh ada suatu spirit, ada suatu semangat yang setiap hari makin gede. Ya setiap hari spirit itu makin didekatkan dengan B ini. Kenapa? Karena dia nih selalu terkonek dengan si B ini. Sehingga dia dipercaya. Entah bagaimanapun, entah kapan, saya nggak tahu. Dan dia selalu mengatakan itu ke teman-temannya, nggak tahu kapan, pasti bisa. Ayo kalau saya bisa, kamu juga pasti bisa. Sampai akhirnya tertembuslah B itu, muncullah B itu. Kenapa? Karena dialah yang meminta B itu muncul di dalam dirinya. Jadi setiap kali dia latihan, dia memposisikan dirinya sudah berada di B, bukan lagi di A. Ya, jadi ketika dia berposisi di A ini, ya, dia sudah memposisikan dirinya di B. Dan dia tahu persis bagaimana rasanya itu, dan dia tahu persis betapa mungkinnya ini untuk bisa tercapai. Tahu dari mana? Dari latihan. Jadi semakin Anda latihan terus dan terus, maka Anda menjadi semakin yakin. Ya beda dengan keyakinan palsu. Kalau keyakinan palsu itu hanya ngimpi ya. Orang-orang antara bermimpi dan ngimpi ya. Jadi kalau punya impian itu is okay, tapi kalau Anda tidak membangun jalan untuk memungkinkan mimpi itu, maka akan sulit sekali ya. Caranya bagaimana nggak tahu ya. Jadi pada saat itu dia tidak berpikir caranya ya, nggak tahu caranya, tapi saya yakin entah kapan, entah somehow, somewhere, sometime, mungkin bukan saya, mungkin anak saya, tapi saya yakin pasti ini tuh bisa, nggak ada yang tahu. Dan setiap hari keyakinan itu kita pupuk terus, boom. Dan apa yang terjadi? Ternyata benar terjadi B. Dan ketika B terjadi, maka terjadinya C ini jauh lebih gampang. Karena apa? Karena dia sudah semakin kuat di sini. Dan inilah yang terjadi. Wow. Inilah pola yang sama persis dengan orang yang mengalami miracle. Orang sakit parah tiba-tiba bisa sembuh. Ya, kenapa? Karena dia mengakses zona yang tepat.
Ya, orang yang sakit ya, sekarang sakitnya parah. Kalau dia ngomong terus penyakitnya, berarti dia akses B yang berbau penyakit, betul? Dia ngomong gimana keadaannya, karena setiap kali orang sakit pasti akan ditanyain, kok bisa sakit, ceritanya bagaimana, cerita lagi ya. Story, perhatikan, story ini sangat-sangat penting. Anthony Robbins kalau ini ajarannya Anthony Robbins. Your story itu adalah nasibmu, betul? Ini adalah nasibmu. Kalau Anda setiap hari story-nya cuma mengeluh terus, story Anda cuma bad story, sad story, negative story, ya hidup Anda akan negatif. Kenapa? Karena story ini netral, Bapak Ibu. Anda lo bisa pilih cerita yang lain, kenapa pilih cerita yang itu? Betul? Ya, nanti kita akan ngomong story lebih banyak lagi. Kita mungkin akan bikin satu segmen khusus. Kalau ini belajarnya sama Anthony Robbins, ini bagus banget. Ya, perhatikan. Kita sambung lagi ke sini supaya nggak kemana-mana. Nah, jadi kalau orang sakit sekarang, orang tanya datang berkunjung, ini saya lagi sakit nih, aduh, ya saya lagi sakit nih. Ya kemudian orang datang, kok bisa, capek. Ingat, 2 tahun lalu kaki saya patah. Ya, kaki saya patah. Setahun lalu ya, lebih tepatnya. Setahun lalu atau 2 tahun lalu. Jadi saya jatuh dari tangga, kaki saya patah, 3 bulan saya nggak bisa jalan. Ya, dokter waktu itu udah bilang, waduh, kamu sudah nggak bisa jalan lagi nih, katanya bilangnya. Waduh, saya udah langsung mikir, waduh, ini nggak bisa jalan gimana? Tapi setiap kali orang datang, nah, apa yang ditanyakan? Kok bisa jatuh? Cerita lagi, wah saya kepleset begini. Ada lagi sih, telepon lagi, kok bisa jatuh? Setelah orang udah bosen dengan cerita saya kok bisa jatuh, dan kemudian tanya lagi, gimana keadaannya? Ya masih belum bisa jalan sih. Terus dia ngomong, aduh kamu kok kasihan sekali sih. Loh, ya kan? Perhatikan. Ya. Tapi deep down inside, saya yakin saya pasti bisa jalan lagi. Ya. Keyakinan itu dibangun, dipupuk pelan-pelan, sehingga ada satu titik tertentu saya yakin pasti bisa jalan. Dan sekarang normal kembali, totally normal. Bahkan kaki saya belum normal 1%, saya sudah pergi ke Georgia. Ya karena saya berpikir bisa kok jalan, pasti bisa. Bisa kok jalan. Sama juga dengan orang yang sakit. Setiap kali orang datang, dia akan story-nya, perhatikan. Story-nya adalah tanyai penyakitnya lagi. Kok bisa kena? Ceritanya bagaimana? Ciri-cirinya bagaimana? Terus dia ngomong terus. Lama-lama kapan dia mengakses yang bagus, gimana mereka bisa datang. Perhatikan, bukan berarti kita kemudian melupakan penyakit, enggak. Tapi kita at least kita harus punya satu momen di mana kita ini merasa diri udah sehat. Ya. Dan itulah hebatnya kita. Pikiran ini nggak tahu perbedaan antara realitas dan non-realitas. Pikiran ini nggak tahu mana itu yang benar-benar nyata, mana itu yang impian. Nggak tahu. Buktinya apa? Buktinya Anda nonton film di bioskop atau nonton drama Korea yang lagi nganggur, Anda bisa ikut kesel dengan satu aktor, atau Anda bisa ikut kasihan, atau Anda ikut iba dengan satu aktor di dalam film itu. Padahal Anda tahu film itu cuma film, oke? Padahal Anda tahu film itu cuma drama, cuma dibuat ya. Dibuat oleh sutradara untuk menghibur Anda, tapi Anda bisa teraduk-aduk emosinya. Bangsat ini orang, bajingan bener. Padahal Anda nggak kenal orang itu. Betul? Padahal Anda juga baru lihat orang itu ya ketika nonton sinetron ini. Sebelumnya nggak pernah kenal, tapi kenapa Anda bisa teraduk-aduk, Anda bisa menangis, Anda bisa ketawa, Anda bisa marah-marah karena film Korea itu. Kenapa bisa begitu? Karena pikiran nggak mengetahui mana itu realitas, mana itu bukan, mana itu nyata, mana itu bukan. Buktinya Anda bisa mimpi. Ya mimpi Anda mimpi. Ketika baru bangun, ya. Itulah uniknya pikiran kita. Jadi artinya ketika pikiran kita sekarang, ketika kita dalam kondisi A, ya, misalkan Anda sekarang lagi dalam kondisi apapun itu, Anda lagi kondisi lagi kesulitan ekonomi, Anda lagi sakit dan segala macam. Ketika Anda berada di kondisi A dan Anda mengharapkan kondisi B, ya, ini terjadi, maka Anda nggak bisa mengharapkan B ini datang dengan cara berteriak-teriak. Nggak bisa. Dengan cara Anda mengatakan yes pasti datang, dengan cara Anda melakukan afirmasi, dengan Anda melihat visualisasi ditempel semua di kamar. Sulit Bapak Ibu. Kalaupun memang bisa, ya congratulations. Tapi bagi saya pribadi itu nggak bisa, itu nggak bakal jalan. Buktinya apa? Buktinya sekarang Bill Gates, orang terkaya di dunia, nggak melakukan afirmasi. Oke? Maaf ya.
Jeff Bezos mendirikan Amazon, dia pada saat mendirikan, dia nggak melakukan afirmasi bahwa nanti saya akan punya Amazon, saya punya rumah besar, nanti keluarga saya akan saya ajak jalan-jalan ke luar negeri. Nggak ada yang melakukan itu, Pak Ibu. Tidak ada. Yang ada hanya ajarannya guru-guru motivasi dan guru-guru MLM. Betul, supaya Anda punya impian dikendalikan impian. Nggak ada. Yang mereka bangun adalah mereka membangun ini loh, jembatan ini. Mereka punya impian, punya, tapi gak menggila seperti itu. Semakin Anda teriak-teriak, yes, 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 menandakan bahwa Anda itu jauh dari impian Anda. Make sense? Ya. Tapi mereka building trust, ya, building trust sehingga mencapai satu titik. Pelan-pelan building trust itu proses, ya, bukan belief, ya, bukan belief yang langsung boom gitu, enggak. Tapi building trust step by step, ya, satu proses. Proses yang apa? Sampai Anda mengatakan bahwa sampai satu titik, entah bagaimana, saya nggak tahu kapan, saya nggak tahu bagaimana caranya, nanti akan saya sampai ke titik B ini. Setiap hari Anda lakukan itu, ya, dan Anda ambil satu momen tertentu, entah satu hari sekali, entah 2 hari sekali, entah 3 hari sekali, entah 30 menit, entah 20 menit, entah Anda sebut sebagai perenungan, entah Anda sebut sebagai meditasi, entah Anda sebut sebagai kontemplasi, apapun Anda boleh sebut, me time boleh sebut, istilah ya hanyalah istilah, tapi Anda meluangkan waktu, misalkan 10 menit, misalkan 5 menit, whatever. Apa dilakukan? Apa yang dilakukan di momen ini? Anda terkoneksi dengan apa yang Anda inginkan. Anda merasakan betul-betul apa yang Anda inginkan, terlepas dari keadaan Anda sekarang. Ya, jadi ini adalah sacred moment. Kalau bagi saya ini adalah sacred moment di mana saya benar-benar melepas apapun keadaan saya sekarang. Mau separah apapun hidup saya, mau sebahagia apapun hidup saya akan lepas itu. Dan kemudian saya akan tamasya dan tanda kutip, bermain-main ke satu zona yang menjadi impian saya, yang menjadi goal saya selama ini. Benar atau salah itu sifatnya pribadi. Kalau sekarang saya punya impian, misalkan saya kepengen tahun ini mencapai 1 juta US dollar. Yes. Bagi Anda yang melihat goal saya mungkin, mana mungkin Pak, sombong, kapitalis, orang kaya. Whatever. Apapun goal itu adalah sifatnya personal. Anda nggak harus minta goal dengan persetujuan orang, betul nggak? Itu yang sering saya lakukan. Setiap kali ada orang konsultasi ke saya, Pak, goal saya betul apa enggak? OMG, mana saya tahu, mana saya punya hak untuk menghakimi goal Anda. Karena apa yang penting bagi Anda belum tentu penting bagi saya, betul? Misalkan contoh sederhana, ada klien yang goalnya beli mobil Innova misalkan, contoh aja. Nah, mobil Innova ini ya bisa bagus, bisa jelek. Ya, bagi orang yang duitnya sedikit, dari naik sepeda motor ke Innova, wow, itu goal yang bagus sekali. Tapi bagi orang yang sudah tinggi, sudah biasa tidur di apartemen mewah, mobilnya Mercedes-Benz, masa impian cuma Innova? Lah, perhatikan, paham maksud saya ya? Jadi, jangan pernah Anda menyuruh orang lain untuk menilai goal Anda, karena goal ini sifatnya personal. Anda tuh freedom, Anda hidup di dunia ini, hiduplah sesuai dengan hidup Anda sendiri. Jangan hidup Anda disesuaikan dengan orang lain. Kenapa harus ada orang lain ikut campur dalam menentukan goal Anda? Ya, apapun goal Anda, whatever, apapun itu, segila apapun, sesinting apapun, itulah goal Anda, itu personal Anda. And it's okay. Gak ada yang melarang. Tuhan pun gak pernah melarang Anda bermimpi, betul gak? Mau segila-gilanya, misalkan Anda mimpi mau jadi Superman, mau jadi Hulk, mau jadi apapun Anda, boleh-boleh aja. Nanti goal itu akan dikalibrasi, betul? Dulu waktu saya kecil, saya kepengen jadi orang hebat, jadi Satria Baja Hitam misalkan. Ketika kita udah gede, makin lama goal itu akan dikalibrasi dengan sendirinya, otomatis dengan hidup ini. Jadi jangan takut untuk bermimpi, jangan takut mengatakan bahwa mimpi saya ini berlebihan dan segala macam, ya. Dan bangunlah kepercayaan ini, bangunlah trust ini, sehingga mencapai satu titik di mana somehow, somewhere, someway, nggak tahu kapan, nggak tahu bagaimana caranya, ya. Nanti kita akan mencapai titik itu. Inilah satu titik yang saya impikan. Ini satu titik yang saya inginkan selama ini. Masuk akal?
Make sense? Itulah yang seperti yang dilakukan oleh Roger Bannister ketika dia memecahkan rekor lari 1 mile 4 menit. Ya, dia pun juga mengatakan seperti itu ke dalam dirinya. Nggak exactly seperti itu, tapi kalau kita gambar rutenya, kalau kita gambar polanya, akan seperti itu. Buktinya apa? Dia bilang, wah kurang dikit lagi nih, ini kurang dikit lagi nih, kurang dikit lagi, mungkin 2 pertandingan lagi, mungkin 3 pertandingan lagi, saya akan latihan lebih kencang lagi. Bisa kok, bisa kok. Mungkin sebentar lagi, mungkin sebentar lagi, mungkin sebentar lagi. Dia akan terus latihan. Tapi dengan adanya Anda terkoneksi dengan ini membentuk suatu spirit di dalam diri Anda. Membentuk suatu nyala api yang membara di dalam diri Anda. Ya, sehingga setiap kali Anda latihan, Anda mempunyai suatu semangat yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Itulah kita sebut sebagai spirit. Wow, banyak sekali yang kita mau bahas. Ya, jadi spirit ini seperti nyala apinya. Kenapa Anda lihat ini film kartun di Jepang gitu ya, kalau Anda lihat Kapten Tsubasa misalkan. Dia tuh punya spirit. Oh, ayo come on man, come on, ayo kita semangat. Meskipun kita kalah, ayo kita bangkit lagi. Itu namanya spirit. Spirit ini muncul kenapa? Karena kita sudah terkoneksi dengan yang ini. Karena kita yakin somehow, somewhere, pasti kita bisa jadi juara kok. Kalau keyakinan itu sudah nggak ada, dengan kalimat kata tidak mungkin, that's it man. That's it man. That's it. Bisa dipahami kan? Jadi hati-hati dengan kalimat kata tidak mungkin. Dengan kata Anda mengatakan tidak mungkin, that's it man. Sudah selesai. Ya. Itulah kenapa saya menyarankan semua audiens saya untuk mengurangi berita-berita yang nggak perlu lah saat ini. Oke. Sekarang ini kita nih disuguhi oleh ketakutan akibat bisnis corona ini. Bukan berarti corona ini nggak ada loh ya, bukan. No, corona ini ada. Saya tinggal di New York ini, satu hari ada 800 orang yang meninggal karena corona. Ya, sekarang ini orang semua serba ketakutan, orang semua tidak menentu nasibnya. Ada satu perubahan besar yang akan terjadi setelah virus corona ini, dan membuat orang ini jadi ingin tahu, jadi ingin mendapatkan kepastian. Tapi kepastiannya agak salah. Karena itu muncullah teori-teori konspirasi. Ya ini kerjanya Illuminati lah, ini kerjanya inilah Cina lah, ini kerjanya Amerika dan segala macam. Gak ada guna. Kecuali kalau Anda mendapatkan keuntungan dari itu. Perhatikan, boleh ngomong konspirasi, boleh. Boleh Anda mencari siapa yang pelakunya dari virus corona ini, boleh. Boleh Anda ngomongkan, kalau Anda ada untungnya. Contoh misalkan, Anda punya konten YouTube. Ya, konten YouTube seperti saya ini gak laku. Gak laku Bapak Ibu. Nggak laku. Mau dapat income berapa sih dari YouTube dengan konten seperti saya ini? Bikinnya udah susah, wasting my time, ya kan? Satu kali buat video 30 menit, 45 menit. Lebih enak bikin video yang pasti laku. Ya salah satunya adalah video tentang konspirasi. Laku keras. Bikin aja konspirasi. Bikin aja ketakutan. Ya, ketakutan. Oh ini ekonomi habis ini collapse. Habis ini akan pengangguran gila-gilaan. Habis ini. Oke, itu semua benar. Ya, saya juga ikut berita seperti itu. It's okay, tapi so what gitu loh. Saya tanya sekarang, kalau Anda hanya sekedar fokus ke problemnya aja, kemudian saya akan bertanya kepada Anda sekarang, lalu solusinya apa? Mengeluh aja, konspirasi aja. Oke, sekarang Rothschild dia bilang sebentar lagi mau dipasang chip. Oke, sebentar lagi semua akan divaksin. Kemudian mereka akan dapat keuntungan. Oke, itu karena kapitalis. Oke, habis ini kita akan diatur sama mereka. Ini dan semua. Oke, terus kemudian solusinya apa? Mau tinggal di hutan. Simple kan? Mau tinggal di gua. Mau keluar dari cengkramannya mereka. Itu setiap kali saya ngomong dengan teori konspirasi seperti itu. Ya, oke lah kalau memang itu penguasa itu dunia itu ada, oke. Pertanyaan gimana Andanya lari dari sistem di dunia yang sudah mereka buat? Gimana caranya? Caranya people power, Pak. Oh wow, hebat sekali people. Itu hanya bagus di omongan. Memangnya semua orang percaya sama teori Anda? Ya, namanya juga teori konspirasi, bisa benar, bisa salah. Saya nggak bilang itu salah. Tapi pertanyaannya sekarang, ada saatnya ketika sekarang kondisi kita lagi seperti ini sekarang, apa masih tepat kita berbicara tentang hal-hal seperti itu? Ya, kurangi ketakutan. Ya memang ujung-ujungnya tuh teori konspirasi lah, teori ini, teori itu. Ujung-ujungnya adalah apa yang mereka jual sih sebenarnya? Ketakutan kan? Dan ketakutan itu laku Bapak Ibu.
laku selaku-lakunya. Bad news itu laku selaku-lakunya. Karena itu saran saya Bapak Ibu, kalau Anda mau jadi YouTuber, ya, jualah ketakutan. Kalau Anda mau cari audiens dalam jumlah besar, jualah ketakutan. Buatlah ketakutan. Itu Anda pasti laku. Pasti laku. Ya, bikin orang lain tahu, ekonomi habis ini kolap. Ini habis ini politiknya makin gak karu-karuan, sebentar lagi akan ada kerusuhan. Laku Bapak Ibu, laku. Video Anda akan dilihat puluhan, ratusan ribu orang. Ya, nanti ujung-ujungnya, ya solusinya dari semua ini, ikutlah seminar saya, beli program saya. Ya tadi, jadi setiap kali omongan, oh saya pro rakyat, ini pokoknya begini, tapi ujung-ujungnya ini ada solusi supaya bisa mengatasi ini semua, supaya bisa survive di tengah virus corona ini. Solusinya adalah dengan cara apa? Ikutlah seminar saya. Jadi polanya adalah ketakutan, jual ketakutan, kemudian tawarkan solusi melalui seminar. That's it, simple, make money. Jangan seperti saya. Jualan saya berisi tentang berita positif, ya. Tujuannya supaya jangan sampai ketakutan dan nggak menjual apa-apa. Ya karena nggak menjual apa-apa, ya nggak laku, Pak Ibu. Malah suruh anti sama teori konspirasi, parah kan. Oke? Jangan jadi seperti saya. Saya cuma murni sharing, kadang-kadang jualan juga, jualan saya pun juga nggak laku amat. Oke? Semoga Anda bisa mendapatkan manfaat. Jangan lupa kita akan meeting ya. Karena akhir bulan, sekarang sudah tanggal 30, saya lupa. Saya kepingin meetingnya mungkin hari Sabtu, nanti akan saya buat pengumuman ya. Jadi hari Sabtu ketika market lagi close dan nggak terganggu sama market, kita akan meeting. Kalau seperti ini saya nggak terganggu market karena market sekarang lagi jos, benar-benar jos ya. Jadi trading saya benar-benar bagus. Syukur sehingga saya bisa survive di tengah corona yang nggak menentu ini ya. Sampai sekarang perlu Anda ketahui, New York masih di lockdown. Jadi kita belum bisa keluar rumah seenaknya. Di jalan pun juga masih kosong, mobil-mobil juga masih banyak parkir, dan anak-anak masih belum bisa sekolah. Oke, bagi teman-teman di Indonesia juga stay at home. Jangan panik, jangan takut berlebihan. Gunakan ini sebagai satu hal yang positif. Kita memilih bisa kok. Kita bisa memilih. Kenapa harus memilih satu hal yang negatif terus dan terus? Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih banyak ketika kita lagi meeting. Anda boleh bertanya apapun, siapkan pertanyaan. Saya siapkan waktu untuk hari Sabtu. Ya, hari Sabtu nanti kita akan meeting bersama seperti biasa, meeting akhir bulan, cuman kali ini di awal bulan. Oke, nanti akan saya buat pengumumannya, jangan lupa untuk ikut join dan kita bisa berdiskusi bersama-sama. Oke, thank you sudah menonton video ini. Tetap semangat. Thank you, I love you. Bye.